Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ke-5 dan kita akan mencoba mengevaluasi materi kita di minggu ke-5 sebagai acuan untuk masuk ke minggu ke-6 dan ke minggu ke-7. Dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita telah mempelajari sedikitnya tentang critical appraisal, ya. Ini adalah sebuah strategi bagaimana kita membaca kritis dari artikel atau literatur ilmiah yang telah kita dapatkan melalui searching dan browsing di Google Scholar. Rekan-rekan mahasiswa, perlu saya sampaikan kembali bahwa ada beberapa aspek ketika kita akan mencoba membaca kritis artikel yang telah kita kumpulkan dan kita baca. Yang pertama, kita lihat aspek abstrak, ya. Yang kedua, abstrak background of the problem, aspek literaturnya. Berikutnya adalah aspek metodologi riset yang digunakan, dan aspek finding, dan terakhir adalah aspek discussion dan conclusion. Rekan-rekan mahasiswa, ini dalam aspek-aspek ini saya telah mencoba untuk meringkas beberapa indikator yang teman-teman harus jawab dalam lembar kerja critical appraisal tool yang telah saya siapkan. Artikel kita, Leveling the Playing Field, yang telah rekan-rekan semua bisa download dalam website pembelajaran kita, englisheducation.uhamka.ic.id, ya. Teman-teman akan mencoba untuk mengevaluasi artikel ini dengan menggunakan 6 aspek critical appraisal tool yang telah disiapkan, dan kemudian dari evaluasi ke-6 aspek ini, teman-teman akan diminta untuk membuat summary table of article yang telah saya siapkan juga. Nah, di summary table ini teman-teman harus mengisi siapa authornya, tahun berapa, fokus risetnya tentang apa, teori atau pedagogical framework yang digunakan apa, konteks dan partisipannya siapa, metode dan data mengumpulkan alat mengumpulkan datanya seperti apa, finding dan discussion-nya seperti apa, dan limitation dan recommendation yang ada dalam riset itu apa saja. Nah, teman-teman nanti akan diminta untuk melengkapi ini. Teman-teman sekalian, untuk mengisi kolom-kolom ini, ya tentunya teman-teman harus membaca artikel yang telah di-download tersebut. Yang pertama, ini ada APA citation to the article. Maka teman-teman diminta untuk mengisi dia sebenarnya citasi atau format tulisan citasinya seperti apa. Nah, ini saya sudah menuliskannya dan saya paste di sini, ya. Nah, ini adalah format citasi dari artikel ilmiah yang telah kita temui tadi, ya. Nah, teman-teman sekarang lihat pertanyaan pertama, abstrak. Apakah abstraknya memberikan ringkasan dari objek penelitiannya, tujuan penelitiannya, metode yang digunakan, dan findings-nya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan artikel kita, Leveling the Playing Field, the Effect of Online Second Language Instructions on Students' Willingness to Communicate in French. Nah, apakah teman-teman menemukan objektif atau tujuan penelitiannya? Nah, teman-teman mendapatkan informasi ini dalam bagian apa? Oh, saya mendapatkan ini dalam abstrak tentunya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah informasi dengan tujuan riset, metodologi yang digunakan dan findingnya jelas atau tidak? Nah, teman-teman lihat bagian abstrak dan baca dengan baik-baik dan pahami apakah informasinya sudah jelas. Nah, ketika misalkan teman-teman membaca, oh iya, ternyata informasinya jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, tujuan penelitiannya apa? Ini karena teman-teman harus memberikan respon dari aspek ini. Kalau teman-teman merasa, oh informasi yang diberikan di sini adalah jelas, maka teman-teman harus bisa menjawab apakah tujuan risetnya, apakah metode penelitian yang digunakan, ya. Misalkan kita tulis misalkan objektifnya apa, ya. Nah, dalam penelitian ini kita sudah sedikitnya bisa membaca bahwa oh ternyata tujuan penelitiannya adalah, ya,
Tujuan penelitiannya adalah untuk menguji ya the effect of online L2 instruction on students' willingness to communicate in the second language. Nah, ini objektifnya. Nah, yang kemudian apa? Oh, teman-teman harus bisa menjawab karena tadi teman-teman sudah mengatakan informasi yang ada dalam abstrak itu jelas dan bisa teman-teman dapatkan dalam dalam abstrak yang teman-teman baca dalam artikel itu. Nah, lihat metodenya apa ya. Ketika teman-teman membaca abstraknya, oh ternyata dia memakai kuesioner, oh ternyata dia survei dengan menggunakan kuesioner. Nah, berikutnya teman-teman harus bisa menjawab secara ringkas findings-nya apa ya. Nah, findings-nya apa? Nah, teman-teman baca ya masih di bagian abstrak. Oh, ternyata findings-nya not only did the online environment help to reduce L2 anxiety and increase perceived competence in language, but also was able to meet the varying needs of the diverse students. Nah, ini adalah findings-nya. Nah ya, nah ini berarti untuk tahap pertama, tahap bagian abstrak kita sudah mendapatkan referensi atau jawaban dari artikel yang telah kita baca. Nah, selanjutnya teman-teman silakan menjawab untuk bagian background of the problem ya. Apakah abstraknya menjelaskan tentang latar belakang, apakah bagian pendahuluannya benar-benar memberikan latar belakang dari riset yang dilakukan. Kalau misalkan memberikan dengan jelas apa, nah ini teman-teman harus bisa isi di sini ya. Nah, kemudian ketika semua hal ini telah teman-teman isi, keenam aspek ini teman-teman sudah isi, maka yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan ringkasan ya. Ringkasannya pertama summary table of article. Nah, siapa penulisnya? Tulis saja Kisau ya. Ya, kita ada 3 penulisnya. Nah, tahun berapa? Kita cek artikelnya ya. Tahun 2010. Nah, fokusnya ini apa? Oh, ini ternyata fokusnya willingness to communicate in online second language instruction. Ya. Nah, ini berarti teman-teman harus bisa menjawab ini. Tentunya kalau aspek fokus ini akan bisa dijawab kalau teman-teman sudah bisa menjawab atau mengisi tabel pricing tool ya 6 aspek ini. Nah, berikutnya teman-teman mengisi teori yang digunakan apa. Tentu teman-teman harus menjawab harus bisa membaca terlebih dahulu bagian-bagian literatur review sebelumnya. Sekali lagi, summary table ini hanya bisa dijawab, hanya bisa diisi kalau teman-teman sudah mengisi semuanya ini. Nah, kalau semua teman-teman sudah bisa mengisi ini, kemudian teman-teman berikutnya adalah mengisi ringkasan ini. Nah, demikianlah cara untuk mengisi critical appraisal tool yang teman-teman harus lakukan ya, dan kemudian dikumpulkan di website kita, website pembelajaran englisheducation.uhamka.ic.id. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan assignment berikutnya ya, assignment berikutnya tentang bagaimana teman-teman nanti akan melakukan critical appraisal tool terhadap artikel kedua. Semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.